Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 116 orang harus membayar untuk tindakan mereka. Bangsawan kelima, dia adalah He Jiarong. Sun Tianyu sangat bersemangat saat melihat Lin Yu. He Jiarong ini sangat bodoh sehingga dia membawanya ke pintu. Apalagi saat melihat Lin Yu membawa hanya satu orang, ia sangat bersemangat. Di matanya Lin Yu kini sudah menjadi orang mati. Orang-orang Zhao Huye segera menjadi waspada, dan segera mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkan mereka ke Lin Yu. Turunkan senjatamu jika kamu tidak ingin mati. Li Zhensheng berkata dengan dingin, seluruh tubuhnya diregangkan menjadi busur, siap untuk pergi. Telapak tangan yang menggenggamnya sudah penuh dengan keringat, dan di hadapan begitu banyak senjata, dia tidak yakin bahwa dia bisa mengambil semuanya dalam sekejap. Li Zhensheng gugup untuk mati, tetapi Lin Yu tampaknya baik-baik saja, dan dengan santai berjalan ke kursi samping dan duduk dan berkata, Tuan kelima, apakah ini cara keramahanmu? Melihat Lin Yu tampak begitu tenang, Wu Ye tidak bisa menahan diri untuk berhati-hati, berpikir bahwa Lin Yu telah bersiap. Singkirkan senjatamu. Wu Ye dan beberapa anak buahnya memerintahkan, dan kemudian dia mengedipkan mata ke orang di sebelahnya, yang segera berlari keluar. Jangan khawatir, Tuan Wu, kita di sini hari ini. Lin Yu tersenyum padanya dengan acuh tak acuh. Pria yang keluar segera kembali, membisikkan beberapa kata di telinga Wu Ye. Wu Ye benar-benar lega, duduk di samping Lin Yu, dan mencibir, apakah kamu di sini untuk mati? Tidak, Lin Yu menggelengkan kepalanya, aku di sini untuk membereskan rekening denganmu. Penyelesaian. Sungguh, saya kebetulan memiliki akun dan saya harus menyelesaikannya dengan Anda. Kata Wu Ye tajam. Bagaimana caramu membedakannya? Lin Yu mengangkat alis. Aku bertanya padamu, apakah kamu melakukannya ketika beberapa anak buahku terbunuh kemarin? Wu Ye memandang Lin Yu dengan wajah hijau, suasana di ruangan menjadi tegang lagi, dan beberapa anak buahnya menggenggam tangan mereka di atas senjata, siap melakukannya kapan saja. Wu Ye, apakah ini berarti mengakui bahwa dia telah mengirim seseorang untuk menyerang pasangan saya? Lin Yu tidak menjawab pertanyaannya, melainkan bertanya terus. Ini di wilayahnya sendiri, Wu Ye mengaku tanpa ragu-ragu. Orang harus membayar untuk apa yang mereka lakukan. Karena kamu berani memindahkan wanitaku, kamu harus menanggung konsekuensinya, kata Lin Yu ringan. Lelucon, anak muda, apa hakmu untuk berbicara denganku tentang harganya? Apakah kamu tahu siapa aku? Tahukah kamu di mana aku? Wu Ye menjadi semakin bersemangat saat dia berkata, wajahnya memerah, matanya penuh dengan kejam, kerja keras dia mengarahkan jarinya ke kakinya. Di atas lahan seluas 3 hektar, dia tidak bisa membantu orang lain untuk menyimpang. Begitu suaranya jatuh, orang-orang di sekitarnya segera menghunus senjata mereka ke Lin Yu, tetapi pada saat yang sama, Lin Yu di kursi tiba-tiba menghilang. Gaba, gaba. Segera setelah itu, ada beberapa suara renyah dari tulang yang patah di dalam ruangan, dan senjata di tangan mereka yang memegang senjata hilang, dan lengan mereka semua patah. Setelah mereka melihat lengan mereka yang terputus yang telah ditekuk hingga 90 derajat, rasa sakit yang luar biasa datang, dan ruangan itu segera berdering dengan jeritan. Wu Ye sangat ketakutan sehingga dia menamparkan jiling, buru-buru mencari sosok Lin Yu, menoleh, dan menemukan bahwa dia benar-benar duduk di kursi dengan benar. Berlutut di tanah, Sun Tianyu gemetar ketakutan. Dia bahkan tidak melihat apa yang terjadi di depannya. Lengan orang-orang ini patah. Dia menatap Lin Yu dengan ngeri, jantungnya mengangkat tenggorokan, ini. Apakah ini manusia? Li Zhensheng di samping juga terkejut, dan kemudian dia tampak sangat gembira,
suamimu benar-benar seorang pertapa, dan dia sangat cakap, aku khawatir dia bahkan bukan lawan. Apa yang dia tidak tahu adalah, apalagi dirinya sendiri, bahkan jika seluruh puncak tim Dark Speakers bersatu, mereka akan dengan mudah dihancurkan oleh Lin Yu. Tuan Wu, apakah saya memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda tentang harganya sekarang? Lin Yu menamparkan pistol di tangannya ke atas meja, dan kemudian mendorongnya ke arahnya. Wu Ye sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dia akhirnya tahu kenapa Lin Yu berani datang ke sini sendirian. Dia sangat berani. Dia tanpa sadar melirik telepon di meja, memikirkan bagaimana memanggil semua pria di dekatnya. Saya menyarankan Anda untuk menghilangkan ide ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang Anda hubungi, itu tidak berguna. Jika saya ingin membunuh Anda, saya akan menyelesaikan Anda sebelum mereka memasuki pintu ini. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencobanya. Lin Yu melihat melalui pikirannya, tersenyum padanya dengan acuh tak acuh, manusia dan hewan di wajahnya tidak berbahaya. Wu Ye mengertakkan gigi, keringat besar menetes di dahinya, dan berkata dengan kuat dan tenang, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Saya mengatakan bahwa orang harus membayar untuk apa yang mereka lakukan. Anda hampir melukai wanita saya, jadi Anda harus membayarnya. Saya ingin Anda memiliki kaki, bukankah itu berlebihan? Lin Yu tersenyum dan melirik pistol di atas meja, mengisyaratkan dia untuk menembak kakinya. Tidak terlalu banyak. Kamu terlalu berlebihan. Istrimu tidak ada hubungannya, kamu ingin aku punya kaki. Guru kelima mengepalkan tinjunya, dan jantungnya bergetar. Pria ini terlalu kejam, dia adalah pria dengan latar belakang hitam, dan dia adalah orang baik yang hebat di depannya. Apakah terlalu berlebihan? Ayo lakukan itu. Tambahkan lengan lagi. Kali ini tidak terlalu banyak, kan? Lin Yu masih tersenyum, merasa lembut dan baik hati, jika kamu tidak bisa melepaskan tanganmu, aku bisa membantumu. Wajah Wu Ye pucat, dan dia mendengar ancaman dalam nadanya. Dia melirik bawahannya yang meratap dan terputus, tubuhnya bergetar seperti sekam, bibirnya bergetar seperti sengatan listrik, dan dia tidak pernah merasakan rasa takut. Dikelilingi dia dalam sekejap, senyum lembut Lin Yu tampak seperti senyum iblis di matanya, itu menakutkan. Untuk pertama kalinya, Wu Ye, yang menginjak kepala orang lain, merasa diinjak-injak untuk pertama kalinya. Baru setelah itu dia tahu orang macam apa yang dia sakiti. Dia seperti semut di kaki orang lain. Sedikit gerakan kakinya akan membuatnya mati. Dengan kata lain, dia juga orang yang menjilat darah di ujung pisau. Dia secara alami tahu prinsip stop loss, jadi dia ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi dan mengangguk dengan penuh semangat, meludahkan kata, oke, dari dadanya. Begitu kata-kata itu jatuh, dia menyentuh pistolnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Ada dua tembakan ke tubuh Sun Tianyu. Sebuah ratapan keras tiba-tiba terdengar. Sun Tianyu jatuh ke genangan darah memegang selangkangannya, dan tubuhnya gemetar. Wu Ye dan keduanya mengambil satu tembakan di lututnya, dan yang lainnya menembak tepat di perut bagian bawah. Peluru itu menembus ke bawah, benar-benar menghancurkan hidupnya. He Jiarong, kamu bisa membuat masalah besar. Wu Ye menatap Lin Yu dengan sedih dengan air mata tidak mau di matanya. Kemudian dia mengertakkan gigi dan membenturkan lengan kirinya dengan keras, dan kemudian membenturkan lagi. Pistol itu mengenai pangkuannya. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah, tetapi dia terus mengatupkan giginya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya yang pucat sudah berlumuran keringat dingin. Sesuatu yang aneh melintas di wajah Lin Yu. Dia tidak menyangka orang 50 sesuatu ini memiliki kemauan yang luar biasa. Tidak heran dia bisa mencapai apa yang telah dia capai hari ini. Tuan kelima, kamu adalah laki-laki. Aku mengagumi kamu karena dua pukulanmu. Mungkin suatu hari kita bisa menjadi teman. Setelah berbicara,
Lin Yu mengeluarkan beberapa jarum perak dari tas jarum kecil yang dibawanya, dan menempelkan beberapa jarum di luka di kaki dan lengan Wu Ye untuk membantunya menghentikan pendarahan. Kemudian dia tidak menunda lagi, dan dengan cepat menarik diri dari pertemuan atas dengan Li Zenseng. "Pak, kenapa Anda tidak membunuhnya? Jangan khawatir, saya pasti bisa mengurusnya dan memastikan polisi tidak bisa menemukan Anda." Dalam perjalanan pulang, Li Zenseng berkata dengan bingung, bagaimanapun juga, membiarkan harimau kembali ke gunung akan memiliki masalah yang tak ada habisnya. Saudara Li, jika orang seperti Wu Ye menghilang tanpa alasan, dampaknya akan terlalu besar. Mungkin jauh di luar imajinasi kita. Selain itu, kebencian antara aku dan dia belum mencapai titik kematian tanpa akhir. Lin Yu menjelaskan dengan sangat serius. Dia bukan mesin berdarah besi seperti Li Zenseng dan Dajun. Di matanya, hidup itu berharga dan perlu disayangi. Bagaimanapun, dia sudah mati sekali. Kalau begitu kamu tidak takut dia akan membalas dendam terhadapmu? Li Zenseng berkata dengan cemas. Saudara Li, apakah menurutmu dia berani membalaskan dendamku? Lin Yu menoleh dan berkata sambil tersenyum. Li Zenseng terkejut, memikirkan keterampilan luar biasa Lin Yu sekarang. Dia segera mengangkat kepalanya dan tertawa, agak mencela diri sendiri. Ya, hanya mereka yang telah mengalami kemampuan mengerikan Lin Yu yang akan terus menghadapinya. Beberapa hari kemudian, itu adalah festival laba. Jiang Yan pulang kerja lebih awal pada hari ini, membuat bubur dan membuat pangsit di rumah, dan meminta Lin Yu untuk menelepon Qin Xiulan, Li Zenseng, dan Jia Jia. Kecuali Li Suqin yang pergi ke supermarket untuk membeli makanan dan belum kembali, semua orang ada di sana. Gara-gara anak-anak, suasana di rumah mendadak jadi lebih aktif. Jiang Jingren menggoda Jia Jia dengan gembira, matanya penuh dengan belayan. Jia Rong, Yan aku harus mengatakan beberapa patah kata padamu. Kamu lihat ayahmu membuat anak serakah, kamu harus buru-buru dalam agenda melahirkan. Qin Xiulan berkata sambil tersenyum, masalah ini hampir selesai hatinya sakit. Dan apakah dia bisa menggendong cucunya dalam hidup ini hanya bergantung pada keluarga Rong. Xiulan, kamu bisa membicarakan mereka dengan baik, kamu tidak peduli tentang mereka ketika mereka seperti ini. Mereka membuat pasangan tua kita menjadi sangat cemas. Jiang Jingren membantu Jia Jia mengupas permen lollipop sambil berbicara dengan Qin Xiulan. Kata, Tuan adalah orang yang melakukan hal-hal hebat. Mungkin dia ingin fokus pada karirnya, saya yakin dia memiliki pengaturannya sendiri. Li Zenseng tersenyum dan berkata kepada Lin Yu. Lin Yu memberinya acungan jempol, ya. Sungguh hal yang besar, keluarga kita tidak kekurangan uang, hanya kekurangan cucu. Jiang Jingren menepis kata-kata Li Suqin. Bagi pasangan tua mereka, aset hampir ratusan juta dolar cukup untuk pengeluaran mereka di masa depan. Dibandingkan dengan cucu, uang bukanlah apa-apa di mata mereka. Jika mereka menukar semua harta mereka dengan cucu yang gemuk, pasangan tua mereka tidak akan pernah berkedip. Jia Rong, pernahkah kamu mendengar apa yang ayahmu katakan? Kamu dan Yan Sebelum Qin Xiulan selesai berbicara, Lin Yu sepertinya lari ke dapur, memukul bahu Jiang Yan, dan berkata, Saudari Yan, pernahkah kamu mendengar bahwa ibu dan ayah mendesak kami untuk memiliki bayi lagi? Ingatkan saja kamu, bukan karena kamu belum mengingatkanmu. Jiang Yan berkata dengan dingin, wajahnya sedingin biasanya. Lalu bagaimana jika aku tidak hamil selama tahun baru, perceraian? Lin Yu bertanya dengan cemas. Li, yang membuatmu tidak berguna. Jiang Yan memutar matanya dan membantingnya. Lin Yu terkekeh, melirik pantat Jiang Yan, dan berkata, Saudari Yan, jika kamu ingin melahirkan, kamu pasti akan memiliki seorang putra. Bagaimana kamu tahu? Jiang Yan berkata dengan marah, mengaduk bubur dengan saksama. Saya bisa melahirkan bayi, kata Lin Yu sambil tersenyum. Aku akan membunuhmu.
Jiang Yan mengangkat sendok dan berbalik untuk memukulnya. Lin Yu tersenyum dan melompat keluar dari dapur. Ini sangat besar, belum berbentuk. Qin Xiulan melirik Lin Yu. Ya, Bu, ada. Lin Yu merasa lembut, dan segera menjadi tenang. Ini adalah kalimat yang sering diucapkan ibunya kepadanya selama hidupnya, yang membuatnya tiba-tiba memiliki semacam dirinya. Sekarang dia adalah Lin Yu, yang tinggal di Lin Yu. Ilusi identitas bergaul dengan semua orang. Dia menghela nafas lembut di dalam hatinya, jika itu masalahnya, itu akan menjadi luar biasa. Duduk dulu, aku akan keluar untuk menjemput Ibu Yaner. Jiang Jingren melihat bahwa waktu hampir habis, dan dengan cepat bangkit dan mengganti pakaiannya, mengambil kunci mobil dan pergi. Ayah, di luar turun salju, pelan-pelan jalan. Lin Yu buru-buru memerintahkan. Jangan khawatir. Jiang Jingren mengenakan syal dan keluar. 1 jam kemudian, bubur Jiang Yan sudah siap, dan dia segera mengeluarkannya, biarkan semua orang mencicipinya terlebih dahulu. Mengapa ayah belum kembali? Jiang Yan mengangkat kepalanya dan melirik arlojinya. Pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, dan melihat Li Sukin menelepon, dia segera menjawab, Bu, kenapa kamu tidak kembali? Apa? Saya tidak tahu apa yang dikatakan Li Sukin. Tubuh Jiang Yan tiba-tiba bergetar, matanya menjadi hitam, dan dia segera bersandar. Jiang Yan. Lin Yu bergegas dan memeluknya. Buru-buru berkata, ada apa? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.